Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Rina? Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat. Alhamdulillah. Mohon izin minta waktunya sebentar boleh Ibu? Ada yang ingin saya sharing sama Ibu. Encih Ibu, monggo ada apa Ibu? Begini Bu, sebelumnya ini kita enaknya ngobrol di mana ya Bu? Di ruangan Ibu apa di perpustakaan seperti itu? Monggo Ibu senyamannya Bu Neti mau di mana? Saya ikut saja. Monggo. Iya. Kalau begitu kita ke perpustakaan ya Ibu, biar lebih nyaman bicaranya. Mari Bu. Nggih, monggo. Monggo Ibu. Nggih. Nggih, terima kasih. Begini Ibu, saya tuh ada sedikit apa ya, bukan sih masalah, cuma dengan anak-anak itu kok sekarang anak-anak kenapa ya kalau mengikuti pembelajaran saya di kelas kok sepertinya mereka itu tidak antusias begitu Bu. Oh nggih Bu. Berarti tujuan Ibu mengajak saya ngobrol berarti apa Ibu? Tentang mau membicarakan tentang apa? Iya, ini mau sharing tentang apa ya, antusiasme anak-anak dalam belajar gitu Bu. Mereka itu sepertinya eh, ketika belajar di kelas saya itu mereka cenderung kurang bersemangat seperti itu Ibu. Begitu. Nah, pengen sharing yang Nggih. aja. Baik, Ibu. Kemudian terkait masalah tersebut, berarti menurut Ibu rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut apa, Ibu? Rencananya sih saya kepingin apa ya, membangkitkan semangat anak-anak lagi. Saya tuh kepinginnya apa namanya, memberikan pembelajaran yang bervariasi seperti itu Bu. Mungkin karena saya itu belajarnya monoton ya, saya hanya menggunakan textbook, gaya belajar saya itu-itu saja, mungkin jadi tidak menarik buat anak-anak ya. Jadi ketika mereka sudah ada di titik jenuh, mereka cenderung apa ya, abai dengan apa yang saya sampaikan seperti itu Bu. Nah, rencananya saya itu kepingin eh, mengajak anak-anak itu belajar menggunakan teknik stop gitu ya Bu. Ketika mereka sudah jenuh, baik kita mau menggunakan memperagakan teknik stop di kelas agar fokus mereka bisa kembali begitu. Kemudian terkait dengan materi, apa ya Bu? Mungkin saya tuh kepingin memberikan materi dengan beragam, misalnya eh, untuk anak-anak yang apa namanya eh, gaya belajarnya itu kinestetik, audio atau visual, nantinya tuh saya kepingin memberikan beragam kegiatan yang sekiranya nanti bisa di mereka cover, mengcover apa namanya kebutuhan mereka gitu ya. Yang intinya saya kepingin pembelajaran itu berpihak kepada siswa seperti itu Ibu. Berarti dari rencana yang tadi sudah Ibu jabarkan, berarti tujuan utamanya apa, Ibu? Berarti? Tujuan utamanya ya agar anak-anak itu antusias dalam belajar seperti itu Bu. Meskipun apa namanya dalam kondisi apapun ya, meskipun setelah biasanya kalau anak-anak setelah jam olahraga kan mereka cenderung ke jam pelajaran berikutnya itu tidak begitu antusias ya Bu karena
lelah, sudah capek gitu ya. Makanya tujuan saya itu kepengen mereka tetap fokus, bagaimana mereka tetap fokus untuk belajar pada jam berikutnya. Jadi saya bagaimana caranya mengatur pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa seperti itu, Ibu. Baik Ibu. Hmm. Kemudian menurut Ibu dari tujuan utama atau rencana yang tadi telah Ibu sampaikan, apakah rencana tersebut sudah benar-benar matang menurut Ibu? Iya, terkait matang dan tidak matangnya, saya berusaha semaksimal mungkin agar apa yang saya rencanakan itu saya rencanakan dengan matang, karena biar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, anak-anak senang, bahagia, pada akhirnya mereka bisa memahami tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari itu, Ibu. Seperti itu. Oke. Berarti tadi Ibu sampaikan anak-anak ingin menjadi anak-anak yang bahagia. Kemudian bahagia yang seperti apa Ibu? Iya. Bahagia itu konteksnya luas ya Bu. Kalau bahagia dalam konteks pembelajaran itu, saya tuh kepengen anak-anak ini senang dulu dengan apa yang akan mereka pelajari pada hari itu. Karena ketika perasaan mereka senang, bahagia, happy, gembira, nantinya pasti akan muncul semangat-semangat yang lain. Seperti itu Bu. Untuk belajar itu karena sudah dasarnya gembira, senang, happy gitu ya, untuk mengikuti pelajaran sampai sesi habis pun, saya pikir mereka akan mengikutinya dengan antusias karena perasaan senang dan gembira itu dan bahagia itu, Bu. Oke. Kemudian tadi dari bahagia itu menurut Ibu mungkin berdasarkan pengalaman Ibu, dan kesempatan apa yang di kelas yang bisa membuat keadaan gembira itu di kelas Ibu? Baik Ibu, kesempatan yang bisa membuat gembira di kelas ya ketika anak-anak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan begitu. Maksudnya guru di kelas itu tidak istilahnya menggunakan sistem among gitu. Guru itu menuntun siswanya, bukan bukan guru menuntun dalam hal ini itu menuntun mereka yang ketika mereka itu tidak bisa, benar-benar mereka didampingi, di diajari gitu ya, bukan jangan kita sebagai guru istilahnya teacher centers gitu, jangan berpusat pada guru, jangan, tapi ketika anak-anak butuh apa yang sekiranya mereka belum paham ya kita jelaskan, kita dampingi, maka yang seperti itu menurut saya itu membuat mereka nyaman ya, dan kenyamanan itu nanti yang muara dari awal bahagia tadi, udah bahagia, nyaman, insya Allah pasti mereka akan belajar dengan gembira dan pelajaran yang kita pelajari pada hari itu masuk ya, masuk. Seperti itu Ibu kira-kira. Baik Ibu. Berarti kesempatan itu sebenarnya ada nggih Bu? Sudah ada. Iya. Oke. Berarti menurut Ibu mungkin skala kesempatan itu dari 1 sampai 5 nggih Bu. Ibu sudah mendapatkan kesempatan di skala berapa? Kesempatan di skala berapa? 8 mungkin, karena masih beragam sekali biasanya anak-anak yang ya di skala 8 gitulah Bu. Oke. Mungkin dari 1 sampai 10, 8. Berarti masih ada 2 tingkat lagi untuk memaksimalkan gitu. Menurut Iya. Ibu, aksi nyata apa yang dapat Ibu lakukan untuk melaksanakan tujuan Ibu? Aksi nyatanya dengan cara apa? Aksi nyatanya, baik rencana aksi nyatanya ya itu tadi saya kepingin
melaksanakan pembelajaran, dengan kalau zaman dulu itu Paikem gitu ya Bu, Paikem Kemdot gitu. Pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan gitu ya, gembira dan berbobot seperti itu Ibu. Mungkin, rencana aksi itu dan, aplikasinya di kelas nanti, eee, insyaallah saya akan melaksanakan pembelajaran yang, tidak hanya textbook ya Bu, tidak hanya menggunakan buku saja, tapi dengan menggunakan berbagai macam media, dengan menggunakan, video atau mungkin kita menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah, internet, LCD dan lain-lain, itu nanti, eee, menurut saya itu akan sangat apa ya, membuat anak-anak itu antusias gitu. Seperti itu, Bu. Baik Ibu, eee, kemudian, dari yang tadi aksi nyata yang Ibu jabarkan, eee, menurut Ibu, Ibu bisa mempertanggungjawabkan itu secara maksimal? Dengan potensi yang Ibu Nah, miliki, kemudian aksi nyata yang sudah Ibu rencanakan matang itu? tanggung jawab, ya tanggung jawab secara moral ya mungkin ya, tanggung jawab. Insya Allah, Nggih, rencana aksi nyata itu nantinya bisa direalisasi ya, bisa di apa namanya, direalisasikan, bisa dipertanggungjawabkan, eee, bukan hanya sekedar rencana ya, tapi nanti pada akhirnya itu nanti akan dilaksanakan benar-benar pada proses pembelajaran, seperti itu Ibu. nggih Ibu. Kemudian mungkin jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan aksi nyata tersebut, mungkin jangka panjang atau jangka pendek atau seperti apa? Iya, mungkin, ini rencana aksi nyatanya ini bisa dilaksanakan untuk jangka panjang ya Bu, karena ini proses pembelajaran jadi, bisa dipraktekkan, eee, setiap waktu seperti itu. Ketika tergantung situasi, ketika anak-anak Nggih, ya kita melihat kondisi siswa juga Ibu, ketika, siswa itu sudah jenuh, bosan mungkin dengan, sarana prasarana misalnya LCD atau apa gitu ya, nanti kita bisa, eee, apa namanya, ganti dengan metode atau, eee, cara yang lain seperti itu, Ibu. baik Ibu. Kemudian, eee, untuk, komitmen tanggung jawab itu tentang aksi nyata Ibu, eee, siapa saja, yang akan ikut serta dalam menjaga komitmen tersebut? Iya, untuk komitmen ini ya tentu saya dan para murid saya yang ada di kelas saya, Ibu, Eee, kemudian, seperti itu. dari kegiatan sharing atau kucing hari ini, eee, sudah membuat Ibu mungkin merasa lebih baik? Ya, saya sudah lega, sudah apa namanya, eee, sudah apa ya, unek-unek yang ada di hati saya itu sudah saya keluarkan, alhamdulillah sudah dapat, solusi ya. Terima kasih sekali untuk waktunya, Bu Rina sudah menyempatkan waktunya buat saya, yang saya tadinya saya apa namanya, nggak bersemangat gitu ya, nggak punya semangat lah, anak-anak di kelasku seperti itu gitu ya. Alhamdulillah setelah sharing sama Ibu, saya jadi, "Oh iya ternyata saya harus begini." Saya punya rencana yang nantinya akan diaplikasikan dan nanti bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ibu. Berusaha dan memberikan terbaik untuk anak didik kita. Iya, Baik Ibu, terima kasih ada yang sekali. perlu disampaikan nggih, mohon maaf,
apakah ada yang masih mau disampaikan lagi? Saya rasa Terkait sudah, Bu, pasal terima ini? kasih sekali. Oke, Sudah baik cukup, Ibu. Ibu. Oke. Oke, baik Ibu. Terima Mungkin kasih. sama-sama Ibu, monggo bisa jika memang sudah cukup, Ibu bisa kembali melanjutkan kewajiban Ibu, tugas-tugas Ibu. Nggih. Baik, terima kasih sekali lagi, Bu. Assalamualaikum, saya pamit ke kelas. Baik Ibu. Nggih, waalaikumsalam Ibu. Monggo. Oke.